Ya, shalom, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading pagi ini sampai Yosua pasal 15. Yosua 15, bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin, ke selatan, di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hesron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bukit melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Ahar batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara Gilgal seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu ke mata air Ensemen. Dan batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng Gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Menek Toah, lalu keluar ke kota-kota gunung Edom. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon, turun ke Bet Semes dan terus ke Timnah. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang ditinggalkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkata Kaleb, siapa yang menggerbur Kiryat Sefer dan merebutnya? Kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istri. Dan Otniel anak Kenaz saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba di pojoknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya, maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Megeb ialah Kapsil, Eder, Yagur, Ina, Dimona, Adada, Kedes, Hasor, Yitnan, Sif, Belem, Belot, Hasor, Adata, Kiryot, Hesron, itulah Hasor. Amam, Sema, Molada, Hasar, Gada, Hizbon, Bet-Pelet, Hasar Sual, Beseba, dan segala anak kotanya, Baala, Iyim, Hesem, Esem, Eltolat, Kesil, Hurma, Siklag, Matmanah, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimon, seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit Esitaol, Sora, Asna, Sanaoah, Enganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Aseka. Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Zenan, Hadasa, Mildadgad, Dilean, Mispa, Yoktel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas,
Kitlis, Kederot, Bedagon, Naama, dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asam, Siftah, Asna, Nesib, Kehila, Asib, dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya, Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon, dan Kilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab Duma, Esan, Iyanum, Tapua, Afeka, Hutma, Kiryat Arba, itulah Hebron dan Sior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Sif, Yuta, Yisril, Yokdem, Sanoah, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Hahlul, Betsur, Kedor, Ma'arat, Bet-Anot, dan El-Tekom, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet Araba, Middim, Sekaka, Nibsan, kota garam, dan Engedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Ya, terima kasih. Kita melanjutkan Yosua 15 ini, keterusan dari Yosua 14 kemarin, bahwa di Yosua 14 kita melihat tokoh Kaleb yang mendapat Hebron. Kaleb yang datang kepada Yosua di Gilgal kemarin, kita melihat dia minta sesuai yang dijanjikan Tuhan kepada Musa, apa yang dia pernah alami, bahwa dia mengatakan sejujur-jujurnya waktu dia menjadi pengintai dan 10 temannya membuat tawar hati orang Israel, dan Kaleb memberi satu kesaksian, aku mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dan Tuhan yang sudah berjanji mendapatkan milik pusakanya, dan Tuhan yang memberi penjelasan bahwa Kaleb ini dengan Yosua yang bisa masuk ke tanah perjanjian ini. Dan di pasal 15 kita melihat bahwa bagian yang diundikan kepada Bani Yehuda. Jadi ini bagian yang diundikan pada Yehuda, rupanya tanah perjanjian ini dibagi yang selatan dengan yang utara. Yang utara ada bagian Yusuf, dan yang selatan ini bagian Yehuda, karena kedua suku ini yang mendapat hak kesulungan yang dari Daud. Seharusnya Ruben, tapi Ruben ya dipindah ke Yehuda dengan Yusuf, dan kita melihat semua tanah yang dibagikan pada suku-suku itu dimulai dari suku yang besar, kemudian kepada suku-suku selanjutnya, yaitu selatan Yehuda, utara Yusuf. Pembagian ini berdasarkan apa yang tertulis di Bilangan 33 ayat 54 yang mengatakan, kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, dan yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing itulah bagian undiannya. Jadi di ayat 1 dikatakan inilah bagian yang diundikan dan kena untuk suku Yehuda.
Dan suku ini dijelaskan bagaimana tanah perjanjian itu diberikan kepada suku Yehuda dengan batas-batas daerah yang sangat jelas, ya, daerah yang bagian tanah Edom, jadi ada batas-batas sampai ke padang gurun Sin ke selatan, di ujung selatan, ya, ini bagian selatan, dan bagian barat dan bagian timur, dan yang selatan ini berakhir di laut, ya, batas ke laut berarti jelas sampai laut, dan timur ini dimulai dari Laut Asin sampai ke muara Sungai Yordan, bagian barat pun ya itu laut besar dan pantainya, itulah segala penjuru batas-batas Yehuda. Jadi batasannya jelas yang dibagikan ini, dan ini satu model bagaimana Allah itu memberikan kepada suku-suku Israel dengan satu keadilan yang jelas, dengan batas-batas yang jelas, tidak abu-abu, tidak kabur, dan ini jadi milik pusaka Yehuda. Yang kedua, di ayat 13 sampai 19 ada kisah narasi tentang Kaleb dapat Hebron. Ya, dimulai di ayat 13, tetapi kepada Kaleb bin Yefun diberikan Yosua, sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, ya ini Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Apa ialah bapak Enak, iaitulah Hebron. Dan saudara lihat kisah ini, memang Tuhan itu memberikan sesuai dengan janjinya dan tepatnya. Sebelumnya pada waktu Kaleb ketemu dengan Yosua, dikatakan Yosua memberikan tanah kepada Kaleb itu, yaitu Kiryat Arba ini, yaitu Hebron, diberikan Yosua kepada Kaleb. Tapi di ayat pasal 14 ayat 13 ini Kaleb dapat diberikan Yosua ini sebagian tanah Yehuda, yaitu di Hebron, dan ini menunjukkan bahwa tanah yang dapat kepada suku Yehuda berdasarkan undian ini tepat persis untuk Kaleb juga, dan Kaleb mendapatkan bagian yang di tengah-tengah, dan di tengah-tengah ini menunjukkan bahwa ini sentral, ya, di daerah-daerah yang namanya tengah ini mesti strategis dan dekat dengan keluarganya, menjadi satu ya model pemimpin yang ada di tengah-tengah suku Yehuda. Dan ini menunjukkan satu keteladanan, ketokohan Kaleb, dan menjadi satu model bagaimana Kaleb yang jujur, yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya, dan diberikan Hebron supaya semua suku Yehuda ada melihat satu teladan contoh Kaleb, dan dia ada di tengah-tengah ini. Dan kita melihat narasi selanjutnya ini, dia melawan orang Enak yang besar-besar, yang kuat-kuat ini, dan dia katakan, siapa yang mengebuk Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya, dan yang dapat Otniel, ya Otniel. Dan kita melihat kisah ini, bagaimana Kaleb mendelegasikan kepada menantunya Otniel ini orang-orang yang mirip dengan Kaleb, ya, orang-orang yang gagah perkasa, yang kuat dalam Tuhan, yang mengalahkan musuh yang besar-besar Enak pun bisa dikalahkan. Pada waktu dia berumur 85 tahun, Kaleb bisa katakan, aku kuat seperti umur 40 tahun, karena ya Tuhan memelihara. Dan ini
menantunya dapat Otniel yang kuat di dalam Tuhan dan bisa menjadi pemenang mengalahkan Enak. Dan selanjutnya pada waktu anaknya ini dapat Otniel, perempuan ini ya membujuk supaya minta ladang pada ayahnya, tapi juga minta air. Ya, jawabnya, berikan padaku hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikan juga kepadaku mata air. Ya, rupanya ini anak Kaleb juga punya satu visi yang ke depan yang penting untuk bisa memanfaatkan tanah yang diberikan oleh bapaknya Kaleb dengan mata air. Jadi kesuburan semuanya berdasarkan mata air yang kita lihat Israel di perarian pertanian sangat-sangat dikagumi di dunia karena di padang gurun ini semua bisa subur karena dia pakai sirkulasi perairan dengan timer yang otomatis setiap jam berapa itu air itu muncul, dan kita melihat bahwa mulai Aksa anaknya Kaleb sudah pikirkan itu bagaimana tanah yang gersang ini bisa menjadi subur, yaitu kalau ada mata air. Dan ini terlihat bagaimana keluarga Kaleb punya keluarga yang visioner, anak-anaknya gagah perkasa dan takut Tuhan, jadi pemenang, dan itu ada pada Kaleb. Dan ayat 20-63 ini jelas kota-kotanya detail, secara detail ditulis satu persatu mana-mana tempat kota-kota yang diberikan Tuhan untuk Kaleb, untuk orang Yehuda, dan sangat-sangat jelas. Jadi batas-batasnya jelas, kota-kotanya jelas dengan dalam keadilan Tuhan. Amanat teksnya kita melihat bahwa Tuhan menepati janjinya dengan adil, membagi tanah ke suku-suku Israel menjadi milik pusakanya dengan batas-batas yang jelas. Jadi kita bisa memberikan contoh teladan pada orang lain, bagaimana orang yang percaya pada Yesus yang menjadi orang Kristen selalu menepati janji. Ya, apa yang sudah dikatakan biarlah ditepati janji itu. Tapi yang kedua juga kita tahu bahwa batas-batas kepemilikan yang Tuhan berikan pada saya, tahu jelas mana tempat-tempat, mana hak-hak yang diberikan Tuhan, kepemilikan, baik mulai hal yang kecil maupun hal yang besar. Contohnya, ya, saya punya ballpoint, ini milik saya, jangan tertukar, justru yang milik orang lain itu jadi milik saya. Nah, ini yang bahaya, ya, harus jelas milik saya ini, ya, kita syukuri, kita rawat, kita pelihara, dan tidak melanggar batas kepemilikan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Cintamu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, terima kasih. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersyukur karena kita masih mendapatkan janji-janji Tuhan, untuk kita terus berpegang kepada janji hidup, berpegang kepada janji Tuhan. Kita juga mau menjadi orang-orang yang tepat ketika kita berjanji kepada orang lain, supaya kita bisa dipegang janji-janji kita. Kita juga terus mau supaya hidup bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat kita, sehingga tidak ada rasa untuk memiliki harta atau apa yang orang lain punya. Biar kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena janji-janji firman Tuhan yang membuat aku hari ini masih ada. Aku boleh berkemenangan dan aku boleh melihat kebaikan dan mengalami kebaikan dan mujizat Tuhan dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya kami juga bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Harta yang terindah adalah firman Tuhan yang kekal, dan kami juga bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah bagikan bagi kami untuk menjadi milik kepunyaan kami. Ajar kami Tuhan berbagi dengan orang lain tentang apa yang bisa kita miliki. Oh Tuhan, kami juga berdoa supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menepati janji kepada orang lain. Perkataan kami bisa dipercaya, perkataan kami bisa dipertanggungjawabkan. Kami mengucap syukur untuk setiap teguran Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami tidak punya rasa memiliki kepunyaan orang lain, tapi kami selalu bersyukur untuk setiap kami yang dijadikan begitu spesial di hadapan Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.